Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Jadi siang hari ini tadi kita akan membahas mau kemana Polri kita ke depan. Kita semua sudah tahu ada 3 kasus besar yang terjadi berturut-turut. Kalau pakai ilmunya es batu itu cuma sepertiga apa sepersepuluh itu di permukaan. Artinya di bawah permukaan itu lebih banyak. Itulah sebabnya maka sependapat kita harus membawa Polri ini kemana. Yang jelas yang pertama, Polri ini jadi seperti sekarang karena salah kita semua. Ketika Polri dipisahkan dari TNI, saat itu yang penting polisi ini pisah dari tentara. Tentara masukkan kurungan katanya kembali ke barak. Yang diutak-utak tentara. Di Polri dibiarin. Akibat pembiaran inilah yang terjadi. Karena tidak dilihat. Di mana salahnya? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ketika Polri dipisahkan, seakan-akan terpisah. Padahal tidak. Pemisahan Polri ini katanya memisahkan Polri dari militer. Artinya dari militer menjadi sipil. Nah, pertanyaannya, apa benar Polri ini sipil? Ternyata tidak. Polri itu sekarang itu judulnya pegawai negeri. Coba baca undang-undang kepolisian itu. Pasal 1. Pegawai negeri itu sama dengan TNI. Sama-sama pegawai negeri. Selain pegawai negeri baru ada yang namanya PNS. Pegawai negeri sipil. Nah, ini membuktikan bahwa Polri bukan sipil. Polri adalah pegawai negeri yang ternyata masih sama dengan militer yang sesama pegawai negeri. Ini kan logikanya begitu. Lalu lihat lagi, apa benar sama dengan militer? Masih serupa tapi tak sama. Orang Aceh bilang serupa lah tuh. Dari mana? Coba baca di disiplin polisi, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Lalu baca undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin tentara atau disiplin militer. Isinya sama. Di disiplin militer itu mengatur atasan bawahan, mengatur atasan yang berhak menghukum, mengatur bawahan harus patuh dan taat kepada pimpinan tanpa membantah perintah atau putusan. Itu semua diatur lagi oleh polisi di peraturan pemerintah nomor 2 2003 tentang disiplin Polri. Di situ kita bisa menemukan atasan bawahan, di situ kita bisa menemukan ankum, di situ kita bisa menemukan kewajiban bawahan untuk patuh dan taat kepada pimpinan. Dan ini dibuktikan kemarin di pengadilan oleh Barada si Eliezer. Ketika dia minta maaf, apa yang dia bilang? Maaf bang, saya hanyalah seorang bawahan yang tidak mampu melawan keputusan atau perintah dari seorang jenderal. Ya memang itulah militer. Kalau militer itu patuh dan taat kepada pimpinan tanpa membantah perintah atau putusan. Kalau perintah itu tidak disenangi atau salah, jalankan dulu. 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Kok bisa? Ya bisa, itulah militer. Nah, ini yang terjadi sama polisi, masih. Sehingga jadilah kasus sekarang itu akibat dari ini. Jadi kita seakan-akan memisahkan polisi menjadi sipil, ternyata tidak. Dia masih tetap hanya berubah bentuk. Orang Aceh bilang serupa lah tuh katanya. Nah ini, sehingga kalau kita memang mau kasus 3 ini tidak terulang kembali, maka ini harus dirubah total. Dirubah dari mana? Disiplin akan menghasilkan kultur. Kultur akan menghasilkan struktur. Jadi ada rekulturisasi, ada restrukturisasi.